Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Good Night YouTube channel. Apa kabar nih teman-teman? Semoga kalian yang menonton video ini selalu diberi kesehatan dan dilancarkan rezekinya. Pada kesempatan kali ini, aku akan menceritakan pengalaman mistis dari pendaki Gunung Lawu. Kisah ini dialami oleh 4 orang. Sebut saja mereka adalah Aldo, Zain, Adit, dan Tias. Di mana waktu itu, tanpa disadari mereka berempat ini mendaki ke Gunung Lawu itu melintasi jalur gaib. Untuk cerita lebih lengkapnya silakan simak video ini sampai selesai. Good night. Berawal dari sebuah rencana mendaki gunung. Waktu itu ada Aldo, Zain, Adit, dan Tias. Beberapa minggu yang lalu, mereka ini merencanakan pendakian ke Gunung Sumbing. Tias adalah cewek paling cantik di antara mereka berempat, karena Tias adalah cewek satu-satunya. Nggak tahu kenapa nih ya, Tias selalu ingin ikut setiap kali Aldo dan teman-temannya ada rencana pendakian. Setelah rencana sudah dirasa matang, mereka pun mempersiapkan fisik dan peralatan pendakiannya masing-masing. Hari Kamis pukul 9 pagi, mereka semua berkumpul di rumahnya Aldo yang terletak di Ngawi, Jawa Timur. Setelah semuanya sudah berkumpul, mereka membagi peralatan biar sama-sama rata, kecuali Tias. Mereka tidak memberi Tias beban terlalu berat, karena kasihan aja mengingat dia ini adalah cewek. Setelah semua sudah terbagi, mereka berpamitan dengan orang tuanya Aldo, yang kebetulan waktu itu belum berangkat ke pasar untuk berjualan. Tanpa banyak bertanya, orang tua Aldo memberi mereka izin dan berpesan pada mereka agar hati-hati dan jangan sampai lupa dengan sholat. Setelah mencium tangan orang tua Aldo, mereka lekas berangkat siang itu juga, karena kalau kesorean nanti keburu hujan. Mereka berangkat sekitar pukul 11 siang dengan mengendarai motor. Aldo membonceng Tias dan Zain membonceng Adit. Di perjalanan kekhawatiran mereka benar-benar terjadi. Sesampainya mereka di daerah Sragen, Jawa Tengah, mereka berteduh di emperan toko orang karena diguyur hujan yang sangat lebat. Sambil menunggu hujan reda, mereka membuka logistik yang ada di dalam tas untuk dimakan. Tapi, sampai kurang lebih 2 jam menunggu, hujan tidak juga reda. Kalau dilihat dari langitnya sih, kayaknya ini hujannya bakal lama. Kita terjang aja pakai jas hujan gimana? Boleh, daripada kesorean ntar. Mereka semua setuju, tapi tidak dengan Tias. Karena waktu itu Tias tidak membawa jas hujan. Akhirnya mau tidak mau, mereka harus menunggu sampai hujan reda. Hampir 1 jam menunggu, hujan tidak juga reda. Hingga akhirnya mereka berunding tentang kelanjutan perjalanan ini. Gimana nih? Udah hampir 3 jam, hujan masih belum juga reda. Kalau lanjut jalan, ntar mau sampai sana jam berapa? Iya nih, bisa-bisa malam kita sampai sana. Masa iya nggak jadi sih? Aduh, sayang banget Dok. Udah terlanjur sampai sini, peralatan juga udah terlanjur sewa 3 hari. Masa iya nggak jadi sih? Ada sedikit rasa kesal Aldo pada Tias karena dia tidak membawa jas hujan sehingga perjalanan ini jadi tertunda. Tapi melihat Tias yang waktu itu hanya diam, Aldo merasa kasihan. Bagaimanapun juga dia adalah cewek dan tidak mungkin Aldo marah pada Tias. Akhirnya Aldo memaklumi keadaan ini, mengingat kalau lanjut ke Gunung Sumbing tidak memungkinkan. Dia memberi usul. Gini aja deh, kalau sampai jam 3 hujannya nggak reda, kita cancel aja ke Sumbing dan kita belok ke Lawu. Daripada nggak jadi nanjak kan, urusan ke Sumbing bisa lain waktu.
Zen dan Adit sepemikiran dengan Aldo. Di sisi lain, kondisi mereka waktu itu juga sudah cukup payah. Lalu, Aldo tanya ke Tias. Tias, gimana kalau kita belok ke Lawu? Aku sih terserah, tapi apa nggak bosen ke Lawu? Kan bulan kemarin kita udah kesana. Memang, bulan kemarin mereka berempat habis dari Gunung Lawu via Cemoro Kandang. Nah, berhubung mereka ini sudah cukup sering ke sana, Aldo memberi usul lagi. Kalau jadi ke Gunung Lawu, mendakinya via Candi Ceto aja. Karena kalau via Ceto, mereka semua belum ada yang pernah. Mereka semua akhirnya setuju. Kalau memang sampai jam 3 hujan tidak juga reda, mereka akan belok ke Gunung Lawu via Candi Ceto. Waktu sudah menunjukkan pukul 3:30 sore dan hujan baru reda. Mereka pun segera berkendara untuk melaksanakan niatnya ke Gunung Lawu via Candi Ceto. Setelah menempuh sekitar 1 jam perjalanan, sampailah mereka di tempat tujuan. Terlihat di sini hujannya tidak selebat tadi karena terlihat dari jalannya yang tidak banyak genangan air. Sesampai di sana mereka langsung meminta izin pendakian dan petugas memberi izin untuk mendaki hari ini juga. Mereka sempat melihat peta pendakian yang ada di pos dan menfotonya untuk digunakan sebagai petunjuk jalan. Sebelum memulai perjalanan, Aldo menyempatkan diri untuk sholat asyar dulu. Baru setelah itu perjalanan dimulai sekitar pukul 5 sore. Di awal-awal perjalanan masih belum ada yang aneh hingga sampai di pos 1 sekitar pukul 6 sore. Di pos 1 Aldo mengajak yang lain untuk berhenti dulu karena dia akan melaksanakan sholat maghrib. Aldo sedikit melipir di dekat pohon untuk sholat. Sementara Aldo sholat, yang lain istirahat di bangunan pos. Setelah selesai sholat, Aldo kembali ke teman-temannya dan di situ mereka berunding akan bermalam di mana. Mengingat hari itu sudah petang, Aldo menyarankan untuk camp di pos 3 aja dan lanjut jalan lagi besok. Setelah dirasa cukup istirahat, perjalanan kembali dilanjutkan. Aldo yang tadinya berjalan di paling depan sekarang pindah ke paling belakang dan meminta Adit untuk berjalan di paling depan. Di sepanjang perjalanan menuju ke pos 2, mereka tidak menjumpai satu pendaki pun yang naik maupun yang turun. Jadi kondisi jalurnya itu sepi banget. Belum sampai di pos 2, tiba-tiba kabut tipis turun, disusul rintik-rintik hujan. Melihat itu mereka sedikit mempercepat jalannya agar segera sampai di pos 2. Dan syukurlah, sesampai di pos 2 rintik-rintik hujan berhenti dan langit terlihat sedikit cerah. Karena takut akan turun hujan lagi, mereka berunding dan sepakat untuk camp di pos 2 aja. 2 tenda berkapasitas 4 orang dan 2 orang mereka dirikan di dekat bangunan pos. Setelah itu, mereka membawa peralatan masaknya ke bangunan pos untuk masak makanan. Setelah makanan sudah matang, mereka makan-makan dan lanjut duduk nyantai sambil ngopi-ngopi. Nah, ketika sedang asik ngopi sambil ngobrol-ngobrol, sayup-sayup Aldo mendengar seperti ada suara orang yang sedang berjalan tepat di belakang bangunan pos yang mereka tempati ini. Mendengar itu, Aldo langsung berdiri sambil berucap, Kayak ada orang ya di belakang. Dia tengok ke belakang pos, tapi di sana tidak ada siapa-siapa dan gelap. Kemudian Zen tanya, Ada siapa, Dok? Tahu, gelap, gak ada siapa-siapa. Jawab Aldo kembali ke tempat duduknya dan lanjut ngobrol dengan yang lain. Selama berada di pos 2 itu, mereka tidak bertemu dengan satu pendaki pun yang naik maupun yang turun. Jadi suasananya sangat sepi, hanya ada mereka berempat. Tapi untungnya, malam itu tidak turun hujan dan udara tidak begitu dingin. Karena malam semakin larut, mereka memutuskan untuk masuk ke dalam tenda dan tidur.
Mereka yang cowok tidur di tenda yang berkapasitas 4 orang, sedangkan Tias, dia tidur sendiri di tenda yang berkapasitas 2 orang. Baru saja memasang sleeping bag, Aldo ingat kalau dia belum sholat Isya. Mengingat itu dia langsung keluar dari tenda untuk menunaikan sholat. Mau kemana, Dok? Lupa aku belum sholat. Ayo, gak mau ikut sholat sekalian? Enggak ah, udah terlanjur PW nih. Karena memang tidak mau, Aldo menunaikan sholat Isya sendiri. Sesamanya di luar tenda, dia mengambil tayamum dan menggelar matras di sebelah kanan tenda untuk sholat. Nah, ketika sedang sholat, dari belakang terdengar ada suara. Mendengar itu konsentrasi Aldo buyar. Dia berpikir, mungkin di belakang Zen dan Adit sedang keluar tenda. Dia kembali memfokuskan pikirannya untuk sholat. Setelah selesai sholat, dia langsung nengok ke belakang. Dan ternyata di belakangnya ini tidak ada satu orang pun. Di sini Aldo merinding. Dia cepat-cepat menggulung matrasnya dan kembali ke dalam tenda. Sesampai di dalam tenda, terlihat kedua temannya ini sudah tidur. Aldo berpikir, loh, ini anak-anak udah pada tidur. Terus, yang di belakangku tadi siapa? Aldo berpikir positif aja. Mungkin tadi salah satu di antara mereka ini memang ada yang keluar tenda. Atau mungkin yang keluar tenda itu adalah Tias. Pintu tenda dia tutup rapat-rapat agar udara dingin tidak masuk ke dalam tenda. Kemudian, dia merebahkan badannya di sebelahnya Zen. Tapi, malam itu Aldo tidak bisa tidur karena mungkin tadi dia terlalu banyak minum kopi. Dia coba miring ke kanan, miring ke kiri untuk mencari posisi nyaman, tapi tetap saja tidak bisa tidur. Ketika sedang berusaha untuk tidur, tiba-tiba terdengar lagi. Dan itu terulang kurang lebih 8 kali. Tiba-tiba terdengar, tiba-tiba hilang. Lama-kelamaan, Aldo penasaran dengan siapa yang berjalan itu. Karena kalau pendaki lain, sepertinya itu tidak mungkin. Mengingat sekarang sudah menunjukkan pukul 11 malam. Dan kalaupun itu adalah pendaki lain, pastilah terdengar ada suaranya. Apa mungkin itu adalah Tias ya yang keluar tenda? Pikir Aldo. Tias memang sudah biasa seperti itu kalau mendaki bareng. Dia tidak bergantung pada temannya kalau sekiranya itu bisa dia lakukan sendiri. Karena memang Aldo ini tidak bisa tidur, dia berinisiatif untuk keluar tenda untuk mengisap sebatang rokok, sekalian melihat siapa yang tadi terdengar suara langkah kakinya. Sesampainya di luar tenda, keadaan sangat sepi. Tidak ada satu orang pun yang dilihat. Lalu, dia berjalan mendekati tendanya Tias dan memanggilnya. Tias, udah tidur belum? Tapi tidak ada jawaban dari Tias. Mungkin Tias ini sedang tidur. Akhirnya daripada bingung memikirkan itu, Aldo mengeluarkan sebatang rokok untuk dihisap sambil duduk di teras tenda. Nah, ketika sedang menghisap rokok itu, dari belakang terdengar lagi. Mendengar itu Aldo merinding dan merasa sedikit takut. Pelan-pelan, dia berdiri untuk melihat ke belakang tenda. Dan ketika dia berdiri, seketika itu suara langkah kaki sudah tidak terdengar. Dan di belakang tenda, tidak ada siapa-siapa. Melihat keanehan ini, Aldo merasa takut. Rokok dia matikan dan kembali masuk ke dalam tenda. Di dalam tenda, dia berpikir, kalau yang tadi dia dengar itu mungkin makhluk lain penunggu sini. Berhubung niatnya Aldo di sini tidak ingin mengganggu, dia berucap dalam hati,
Permisi ya Mbah, kita numpang istirahat di sini dan kami tidak ada maksud untuk mengganggu. Setelah berucap itu dalam hati, suara langkah kaki itu sudah tidak terdengar lagi dan Aldo berusaha memejamkan mata hingga akhirnya dia bisa tidur. Keesokan harinya mereka ini bangun dan langsung membuat sarapan. Sambil masak-masak itu, Aldo teringat tentang kejadian aneh semalam. Dia tanya ke Tias. Tias, semalam kamu keluar tenda nggak? Semalam? Enggak tuh. Habis ngopi itu aku langsung tidur, soalnya ngantuk banget. Kenapa emang? Oh, nggak apa-apa. Semalam kayak ada orang yang jalan di dekat tenda. Tapi pas aku lihat, nggak ada siapa-siapa. Oh, ada pendaki lain mungkin. Karena tidak ingin membuat mereka panik, Aldo berpura-pura kalau yang dikatakan Tias itu benar. Padahal, semalam dia ini sudah beranggapan seperti itu. Tapi kenyataannya bukan pendaki lain. Setelah selesai sarapan, mereka lanjut berkemas dan melanjutkan perjalanan tepat pukul 8 pagi. Setelah menempuh kurang lebih 2 jam perjalanan, sampailah mereka di pos 3. Di situ mereka istirahat karena perjalanan menuju ke sini tadi lumayan menguras tenaga. Setelah cukup istirahat, perjalanan kembali dilanjutkan. Di tengah-tengah perjalanan, tiba-tiba kabut tipis turun dan langit mulai mendung. Sepertinya akan turun hujan. Di sini mereka merasa panik, mengingat waktu itu Tias tidak membawa jas hujan. Mereka mempercepat langkah kaki dengan tujuan agar segera sampai di pos 4. Tapi karena jalur yang cukup padat dan menanjak, mereka tidak bisa berjalan cepat. Bahkan seringkali mereka berhenti di pinggir jalur karena capek. Sudah sekitar 1 jam berjalan, mereka belum juga sampai di pos 4. Langit masih sama dan kabut tipis juga masih menyelimuti perjalanan mereka. Tidak lama kemudian, Aldo yang berjalan di paling depan samar-samar melihat ada sebuah bangunan kayu yang mungkin itu adalah pos 4. Melihat itu Aldo bilang ke yang lain, Itu di depan kayaknya udah pos 4. Mereka yang lain juga beranggapan seperti itu. Lalu, mereka berjalan menuju ke bangunan tersebut. Sesampai di sana, ternyata benar. Itu adalah bangunan kayu, tapi itu bukan pos 4, melainkan sebuah warung. Melihat warung itu, Aldo bilang ke yang lain, Wah, ternyata jalur cetok ada warungnya juga ya. Boleh juga nih mampir kalau turun nanti. Mereka terus berjalan tanpa mampir di warung itu. Setelah beberapa meter berjalan, terlihat lagi ada sebuah warung yang sama persis seperti warung yang mereka lihat sebelumnya. Tias yang waktu itu berjalan di belakangnya Aldo bilang, Warungnya kok sama ya kayak warung tadi? Yang bangun 1 orang mungkin, jadi bisa sama gitu. Mereka terus berjalan melewati warung itu dan berniat mampir kalau nanti udah turun. Cukup jauh berjalan, mereka belum juga sampai di pos 4. Aldo yang berjalan di depan merasa ada yang janggal, karena menurut peta yang dilihat kemarin di pos, jarak dari pos 3 ke pos 4 tidak sejauh ini. Dia mengajak yang lain untuk berhenti dulu. Perasaan jarak pos 3 ke pos 4 nggak sejauh ini deh kemarin di peta. Tias mengambil HP untuk melihat peta yang kemarin dia foto. Iya nih, di sini tertulis 1,5 jam dari pos 3. Lah, emang kita udah jalan berapa jam sih? Lama banget, Dok. Ada 2 jam lebih. Ketika sedang membahas soal itu, terlihat dari bawah ada laki-laki parubaya yang sedang naik. Dia membawa sabit dan membawa sarung yang dilingkarkan di tubuhnya. Nah, itu ada orang. Coba tanya dulu Zen. Setelah dekat, Zen pun bertanya pada orang itu. Pak, ini jalurnya nggak salah ya? Enggak, jalan aja terus, nanti juga sampai.
Jawab orang itu sambil terus jalan melewati mereka. Yaudah Pak, terima kasih ya. Orang itu tidak menjawab dan langsung berjalan mendahului mereka. Zen terlihat sedikit kesal karena tanggapan orang itu kurang enak didengar. Itu orang gitu amat kalau ditanya. Dia lagi buru-buru mungkin Zen. Ya udahlah, yang penting jalan kita ini bener dan gak nyasar. Mereka kembali melanjutkan perjalanan jauh di belakang orang tadi. Aldo meminta Zen untuk berjalan di depan, sedangkan dia pindah ke belakang. Mereka berniat membuntuti orang tadi. Tapi, orang itu jalannya sangat cepat, hingga mereka kehilangan jejak. Langit mendung dan kabut tipis masih menyelimuti perjalanan mereka. Aldo yang kali ini berjalan di paling belakang. Sayup-sayup dia mendengar ada suara keramaian di sebelah kiri dan kanannya. Seperti suara orang yang sedang beraktivitas. Mendengar itu, dia celingukan mencari sumber suara tersebut. Tapi, di kiri kanannya itu tidak ada tanda-tanda orang sama sekali. Di sini Aldo berpikir, ini suara siapa? Ada suaranya kok, tapi gak ada orangnya. Aldo tidak mengatakan tentang apa yang didengarnya itu pada yang lain. Dan semakin jauh berjalan, suara keramaian itu perlahan menghilang. Sudah 1 jam lebih berjalan, mereka tidak juga melihat keberadaan pos 4. Di sisi lain, jalur yang mereka lewati ini sangat sepi, tidak terlihat satu pendaki pun yang naik ataupun yang turun. Karena capek, mereka memutuskan untuk berhenti lagi. Dok, kok nggak nyampe-nyampe ya di pos 4? Aku juga nggak tahu Zen. Jalan aja lah, ikuti jalur yang ada. Lalu, tiba-tiba Tias nyeletuk. Aku kok ngerasa ada yang aneh ya sama perjalanan kita. Aneh kenapa? Ya kalian bayangin aja, kita udah jalan hampir 4 jam loh, tapi belum juga sampai di pos 4. Terlihat, waktu sudah menunjukkan pukul 2 siang. Karena memang tidak ada yang tahu, Aldo mengajak mereka untuk istirahat dulu, sekalian dia ingin menunaikan sholat zuhur. Tas carrier mereka letakkan di atas tanah, kemudian Aldo mencari tempat untuk menunaikan sholat. Ketika sedang sholat, tepatnya rakaat ketiga, fokusnya Aldo ini buyar, karena tiba-tiba ada yang menepuk pundaknya dari belakang. Aldo beranggapan, mungkin yang menepuk itu adalah teman-temannya yang ingin ikut sholat menjadi makmum. Karena setahu Aldo, kalau kita sedang sholat, terus ada yang menepuk pundaknya itu tandanya ada seseorang yang ingin ikut sholat. Dan kita sebagai imam wajib membesarkan suara. Setelah selesai sholat, dia berdoa, semoga diberi kelancaran dalam melakukan pendakian ini. Setelah selesai berdoa, dia melihat ke belakang dengan niat untuk bersalaman dengan orang yang ikut sholat tadi. Tapi, di belakangnya Aldo tidak ada siapapun. Melihat itu Aldo kaget. Dia berpikir, loh, yang tadi ikut sholat siapa? Dia cepat-cepat membereskan matrasnya dan kembali ke teman-temannya. Sesampai di teman-temannya, dia bertanya, Kalian tadi ikut sholat? Enggak, capek aku doh. Udah terlanjur PW juga di sini. jawab Zen sambil nyengir. Aldo merasa ada yang janggal. Dia mengajak yang lain untuk segera melanjutkan perjalanan. Di perjalanan, Tias yang waktu itu berjalan di depannya Aldo tiba-tiba berbisik. Dok, tadi aku ngelihat ada yang ikut sholat kamu. Serius? Siapa? Nggak tahu, dia berpakaian serba putih. Oh, ya udah simpan aja. Jangan bilang ke yang lain ya. Mendengar ucapan dari Tias barusan, Aldo merasa panik. Dia tidak tahu lagi apa yang sedang terjadi pada mereka. Sambil berjalan, Aldo membaca tasbih terus-menerus, berharap semoga tidak terjadi hal yang tidak diinginkan.
Tidak lama berjalan, terlihat di depan ada beberapa orang yang sedang mondar-mandir dan beberapa tenda yang berdiri. Zen yang waktu itu berjalan di depan, dia bilang, Itu pos 4, kita udah nyampe. Mereka pun segera berjalan menuju ke sana. Dan ternyata benar. Di situ terdapat beberapa rombongan pendaki lain yang sedang camp. Tapi itu bukan pos 4, melainkan pos 5. Melihat kalau ternyata ini adalah pos 5, mereka benar-benar kaget. Karena mereka ini tidak merasa melewati pos 4. Tahu-taunya sudah sampai di pos 5. Merasakan hal itu, mereka semua saling memandang heran. Udah, yang penting sekarang kita udah bisa camp. Ayo diriin tendanya, aku udah lapar. Ucap Aldo menetralkan situasi. 2 tenda mereka dirikan berjajar di dekat tenda pendaki lain. Setelah itu mereka lanjut memasak di depan tenda. Sambil memasak itu, Aldo bertanya pada rombongan yang ada di tenda sebelah mereka. Mas, udah lama ya nyampe sini? Mereka menjawab baru, ya sekitar setengah jam yang lalu. Mendengar itu, Aldo dan yang lain semakin heran. Kalau memang mereka datang setengah jam yang lalu, harusnya mereka bertemu dengan Aldo di perjalanan. Sedangkan selama perjalanan itu, Aldo tidak merasa bertemu dengan satu pendaki pun. Tapi ya sudahlah, yang penting sekarang tidak terjadi apa-apa terhadap mereka. Dan di sini mereka beranggapan kalau jalur yang mereka lewati tadi mungkin bukan jalur pendakian, melainkan jalur gaib. Sore itu mereka makan dengan lahap, karena jujur saja mereka ini sudah sangat kelaparan setelah menempuh perjalanan yang tidak masuk akal tadi. Setelah selesai makan, Aldo tidak lupa melaksanakan kewajibannya untuk sholat asyar. Setelah itu mereka lanjut ngobrol-ngobrol sambil sedikit membahas tentang kejanggalan selama perjalanan tadi. Singkat cerita, waktu sudah menunjukkan pukul 9 malam. Mengingat besok mereka masih ada perjalanan summit ke puncak, malam itu mereka memutuskan untuk segera tidur. Sebelum tidur, Aldo sempat mengajak teman-temannya untuk menunaikan sholat isya dulu. Tapi ya gitu, jawaban mereka sama, yaitu lagi PW. Karena memang tidak mau, Aldo tidak memaksa. Dia menggelar matrasnya di samping tenda dan menunaikan sholat. Ketika sedang sholat, kejadian yang sama terulang lagi. Tiba-tiba ada yang menepuk pundaknya Aldo dari belakang. Merasakan itu, Aldo teringat dengan perkataan Tias tadi. Kalau mungkin yang menepuk pundaknya itu adalah orang berjubah putih. Dia membesarkan bacaan doa, dan setelah selesai sholat, ternyata benar. Di belakangnya ini tidak ada siapapun yang ikut sholat. Karena takut, Aldo segera masuk ke dalam tenda dan terlihat teman-temannya ini belum tidur. Mereka masih asyik main HP. Singkat cerita, sekitar pukul 4 pagi mereka semua bangun dan bersiap-siap melakukan perjalanan summit ke puncak. Sebelum berjalan summit, tidak lupa Aldo menunaikan sholat subuh. Dan ketika sedang sholat, Aldo ini was-was kalau nanti ada yang menepuk pundaknya lagi. Tapi kali ini tidak. Setelah selesai sholat, perjalanan summit pun dimulai sekitar pukul 5 pagi bersama rombongan yang camp di sebelah tenda mereka. Perjalanan summit berjalan dengan lancar tanpa ada kendala apapun hingga sampai di puncak kurang lebih pukul 7 pagi. Sesampai di puncak mereka tidak begitu senang karena ini bukan pertama kalinya mereka berdiri di puncak Argodumila. Di puncak itu, mereka santai-santai sambil menikmati pemandangan yang ada. Dan ketika sedang nyantai itu, Tias yang waktu itu duduk bersebelahan dengan Aldo bilang kalau semalam dia ini sempat keluar tenda untuk kencing. Dan setelah kencing, dia melihat ada banyak orang yang sedang beraktivitas di sekitaran pos 5.
Awalnya Tias menganggap mungkin itu pendaki lain, tapi setelah dilihat lebih jelas lagi, ternyata bukan. Orang-orang itu seperti orang-orang zaman dulu karena terlihat dari pakaiannya. Tanpa memperdulikan itu, Tias segera kembali ke dalam tenda dan melanjutkan tidurnya. Setelah dirasa puas di puncak, mereka pun kembali turun ke tempat camp dan meninggalkan rombongan yang bareng tadi. Sesamanya di camp, mereka lanjut berkemas untuk kembali turun. Mereka sengaja tidak masak makanan karena berniat makan di warung yang mereka lihat ketika perjalanan kemarin. Di perjalanan itu Aldo mengamati keadaan jalur yang dia lewati. Dan ternyata jalur itu sangat berbeda dengan jalur yang dilewati kemarin. Singkat cerita, sampailah mereka di pos 4 yang baru kali ini mereka lihat. Di pos 4 itu mereka tidak berhenti lama, hanya sekedar melemaskan otot kaki. Setelah itu lanjut berjalan lagi. Di perjalanan menuju ke pos 3, mereka mencari warung yang kemarin. Tapi sepanjang perjalanan mereka tidak menjumpai warung tersebut. Bahkan mereka sampai di pos 3 pun tidak menjumpai warung tersebut. Dan dari pos 5 menuju ke pos 3 ini hanya mereka tempuh kurang lebih 1 jam perjalanan. Lantas, kenapa kemarin mereka naik sangat lama, bahkan sampai berjam-jam? Merasakan keanehan itu mereka bertanya-tanya. Karena memang tidak menemukan warung itu, akhirnya ya udahlah, mereka memutuskan untuk memasak makanan di pos 3 untuk sarapan. Dan seringkali mereka membahas kejanggalan ketika naik kemarin. Setelah makan di pos 3, mereka lanjut berjalan turun hingga sampai kembali di pos perizinan sekitar pukul 2 siang. Karena takut nanti akan hujan, mereka segera mengambil motor untuk segera pulang ke Ngawi. Sesampainya di rumah Aldo, mereka membahas satu persatu kejanggalan selama pendakian itu. Dan mereka menyimpulkan kalau mungkin selama pendakian dari pos 3 menuju ke pos 5 itu mereka melintasi jalur gaib. Dan warung yang sebelumnya mereka anggap benar-benar warung itu, ternyata bukan. Di sini mereka sangat bersyukur karena selama perjalanan itu tidak terjadi apapun dan kembali pulang dengan selamat. Nah, itu tadi adalah pendakian horor yang dialami Aldo dan teman-temannya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Aku pamit undur diri dulu ya. Good night and see you next time.